Saat ini saya akan memaparkan tentang suatu kegiatan ekonomi yang terjadi. Kegiatan ekonomi adalah suatu proses atau kegiatan masyarakat yang dilakukan untuk keberlangsungan hidupnya. Kegiatan-kegiatan ekonomi terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah produksi. Produksi adalah suatu proses atau produksi suatu barang atau dan jasa yang akan dinikmati oleh konsumen-konsumen. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah suatu proses pemasaran atau penyebaran barang yang telah dihasilkan oleh produsen tadi. 2000 years later. 2. Pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terbagi atas 4, yaitu 1. Rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang menghabiskan nilai guna jual suatu barang atau jasa. Rumah tangga konsumen memiliki 4 faktor rumah tangga produsen, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan wirausaha. Sumber daya alam contohnya jika suatu perusahaan akan membangun suatu bangunan untuk mereka berusaha atau membangun usaha, maka diperlukanlah tanah untuk membangun suatu usaha tadi. Dan mereka akan menyewa tanah dari masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar sana sesuai dengan peta geografi persebaran penduduk agar usaha-usahanya dapat laku dan terjual oleh konsumen lain. Dan rumah tangga produksi akan memberikan uang sewa kepada masyarakat yang telah bersedia memberikan tanahnya kepada rumah tangga produsen. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Misalnya, jika suatu usaha kekurangan orang untuk memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang telah direncanakan, tetapi mereka kekurangan tenaga kerja, maka dari situlah dibutuhkannya suatu tenaga kerja dari masyarakat-masyarakat untuk dipekerjakan di usaha tersebut dan akan diberikan upah atau gaji sesuai dengan apa yang dikerjakan. Yang ketiga, sumber daya modal. Misalnya, jika suatu usaha kekurangan modal dalam memproduksi barang atau jasanya, memproduksi barang tidak jasa, maka dibutuhkanlah modal yang besar untuk menghasilkan produk tersebut. Oleh karena itu, mereka meminjam uang dari rumah tangga konsumen dan akan menjanjikan bunga yang telah disepakati oleh kedua pihak. Yang keempat adalah wirausaha. Kelompok wirausaha ini akan diberikan laba atau keuntungan oleh rumah tangga produsen karena telah ikut membantu dalam kegiatan produksinya. Yang keempat adalah wirausaha. Kelompok wirausaha ini akan diberikan laba atau keuntungan oleh rumah tangga produsen karena telah ikut membantu dalam kegiatan produksinya. Pelaku kegiatan ekonomi kedua yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah suatu kelompok masyarakat yang menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa yang akan dinikmati oleh setiap konsumen-konsumen yang tersedia. Rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen saling berkaitan, karena jika tidak ada rumah tangga produsen, maka hasil-hasil produksi yang akan digunakan oleh rumah tangga konsumen tidak ada lagi. Jadi kesimpulannya, rumah tangga konsumen tidak akan bisa menggunakan alat-alat yang dibutuhkan mereka dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Dan jika tidak ada rumah tangga konsumen, maka produksi-produksi tidak akan berjalan dengan baik karena kekurangan tenaga kerja, modal, wirausaha, dan sumber daya alam yang tersedia. Pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah tugasnya mengatur, mengamankan, dan mengendalikan. Mengatur yaitu mengatur suatu barang yang akan dipasarkan di negara tersebut. Mengamankan yaitu mengamankan
ketentuan barang tertentu yang akan dipasarkan dalam negara. Pelaku kegiatan ekonomi yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Suatu perekonomian atau suatu kegiatan permasalahan di negara tersebut tidak akan bisa diselesaikan tanpa tanpa campur tangan negara lain. Peran masyarakat luar negeri bagi kegiatan ekonomi di dalam suatu negara yaitu yang pertama sebagai produsen. Contohnya, apabila negara ini kekurangan suatu pangan atau produksi alat elektronik lainnya, maka negara ini akan mengimpor alat-alat tersebut dari luar negeri. Dan yang kedua, peran masyarakat luar negeri yaitu sebagai konsumen. Contohnya, jika di luar negara tidak memiliki suatu pangan atau kekurangan suatu pangan, dan di negara ini kebutuhan pangan itu sudah berlebihan, maka negara ini akan mengekspor pangan-pangan tersebut ke luar negeri yang membutuhkan. Peran masyarakat luar negeri yang ketiga yaitu sebagai investor. Misalnya, apabila dalam membangun usaha di negara ini kurangnya modal, maka dalam mewujudkan modal tersebut, masyarakat di dalam negeri ini akan meminta atau meminjam modal dari negara lain dan akan menjanjikan sewa dalam jangka waktu tertentu pada negara yang telah disepakati. Yang keempat, tugas masyarakat luar negeri yaitu sebagai tenaga ahli. Contohnya, jika di negara ini ingin membangun suatu bangunan atau proyek-proyek besar dan mereka kekurangan ahli atau tenaga-tenaga ahli dalam menjalankan proyek tersebut, maka mereka akan meminjamkan atau mempekerjakan tenaga ahli yang dari luar negeri tersebut yang sudah berpengalaman dalam hal kemampuan ataupun fisik ataupun cara berpikirnya yang sudah betul-betul mapan dalam bekerja. Oleh karena itu dibutuhkanlah tenaga kerja dari luar negeri. A few moments later. Demikianlah materi yang saya paparkan. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan atau yang tidak berkenan di hati kalian, mohon maaf.